Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membuat sesuai dari request teman-teman, dan saya akan memilih salah satu komen dari Kakak Asti Abigensu. Request roti meses cuma sebentar ulen dong kak. Oke, yuk kita buat. Nah, tapi saya nggak ada mesis, jadi saya pakai selai stroberi. Yang penting ulennya cuma sebentar, bahkan ini bisa disebut tanpa ulen ya, karena cukup diaduk sampai rata aja, bisa menghasilkan roti yang super enak dan lembut banget. Jadi kalau teman-teman yang suka roti tapi males mengulenin, wajib nonton videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita buat bahan biangnya dulu ya. Siapkan 1,5 sendok teh ragi instan atau Fermipan ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 9 sendok makan air hangat, atau kalau pakai gelas takar kurang lebih 90-100 ml ya. Setelah itu aduk sampai rata. Kalau udah rata, sisihkan dulu, biarkan sampai mengembang kurang lebih 7-10 menit. Sambil menunggu bahan biangnya mengembang, sekarang kita siapkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan gula pasir dengan takaran seperti ini ya. Kemudian kita aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Setelah itu kita buat lubang di tengah-tengah tepung ya. Kalau udah, kita siapkan bahan biang yang sudah mengembang. Pastikan bahan biangnya mengembang seperti ini. Kalau nggak mengembang berarti raginya sudah tidak aktif atau tidak berfungsi ya. Tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian kita kocok dulu telurnya dengan bahan biang. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita putar-putar seperti ini supaya bahan cair dan bahan keringnya itu bisa tercampur dengan mudah ya. Nah, kalau bahan cairnya sudah tidak terlihat lagi, sekarang kita mulai mengaduk menggunakan tangan. Cukup diaduk sampai menggumpal dan tidak ada tepung terigu yang terlihat ya. Setelah adonan sudah menggumpal seperti ini, sekarang tambahkan dengan 1 sendok makan munjung mentega. Lalu kita aduk lagi sampai menteganya menyatu dengan adonan. Nah, kalau saya mengaduknya itu dengan cara diremas-remas seperti ini ya. Jadi menteganya itu lebih mudah terserap. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata, tidak ada mentega yang tertinggal ya. Jadi semuanya sudah tercampur dengan rata. Kalau udah rata, sekarang kita cuci tangan dulu supaya tidak lengket. Setelah cuci tangan, tabur tangan kita dengan tepung terigu sedikit. Kemudian ambil adonannya dan bulatkan ya. Oke, sekarang kita tutup dengan plastik atau dengan kain, kemudian di proofing atau diistirahatkan sampai mengembang kurang lebih 1 jam. Setelah diistirahatkan sampai mengembang, sekarang kempeskan adonannya ya. Kemudian pindahkan ke alas kerja yang sudah ditabur sedikit dengan tepung terigu. Lalu kita ulen sebentar ya, supaya hasilnya lebih halus.
Oke, sekarang saya akan menimbangnya dengan berat 40 gram atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Setelah itu dibulat-bulatkan. Setelah dibulatkan semuanya, kita tutup dengan kain atau plastik supaya tidak kering. Kemudian ambil satu adonan dan digilas menggunakan rolling pin dari stand cookware. Kita gilas secara memanjang ya. Lalu tambahkan dengan isian selai stroberi. Kemudian ditutup dengan cara dicubit-cubit ya. Pastikan adonannya rapat dengan sempurna supaya tidak bocor. Setelah itu tata di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin ya. Kemudian kita istirahatkan sampai mengembang kurang lebih 30 sampai 40 menit. Oke, sekarang saya akan membuat bahan crumble-nya atau topping. Tambahkan 2 sendok teh susu bubuk, 2 sendok teh tepung terigu, 2 sendok teh gula halus. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu tambahkan dengan 1 sendok teh mentega, takarannya penuh ya. Kemudian kita aduk menggunakan garpu, diaduk sampai berbutir-butir ya. Nah, crumble-nya sudah berbutir-butir, sekarang kita sisihkan dulu ya. Oke, kita kembali ke adonan. Ini adonannya sudah mengembang. Sekarang kita oles dengan susu cair. Untuk susu cairnya ini saya pakai susu bubuk ditambah dengan air. Kalau teman-teman ada susu UHT bisa pakai itu ya. Setelah itu semprot dengan selai stroberi. Kemudian tabur dengan crumble-nya, ditabur secukupnya aja ya. Oke, siapkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kemudian kita panggang dengan suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 12 menit. Setelah kurang lebih 12 sampai 15 menit roti sudah matang. Sekarang kita angkat. Untuk memanggang roti menggunakan oven tangkring, biasanya saya akan memanaskan dengan api paling besar selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dipanaskan dengan api besar, sekarang kita masukkan rotinya di rak paling atas atau bisa di rak tengah ya. Kemudian dipanggang selama 15 menit. Tapi di menit ke-8 atau 10 menit ditukar posisi loyangnya ya. Maksudnya itu diputer-puter supaya matangnya lebih merata. Nah, ini dia hasilnya yang saya panggang menggunakan oven tangkring. Hasilnya lebih soft, warnanya lebih natural ya. Nanti rotinya kalau udah dingin langsung dikemas di dalam plastik ya, supaya empuknya itu tahan lama dan tidak mudah kering. Nah, ini hasilnya super empuk dan lembut banget. Pokoknya teman-teman wajib nyobain ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.